Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat semua. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Masya Allah. Nah teman-teman kelas 3, alhamdulillah hari ini Ustami akan mulai menerangkan tentang blok siroh. Sebelum Ustami mulai, pastikan teman-teman semua sudah mempunyai bukunya ya, supaya kalau siroh itu kan cerita. Jadi teman-teman sebelum Ustami melihat video Ustami bisa membaca dulu. Ketika Ustami bercerita, teman-teman bisa menyambungkan apa yang tadi teman-teman sudah baca. Oke, paham tuh? Nah, sebelum Ustami mulai ceritanya, Ustami mau tanya, apa itu siroh? Ya betul, siroh itu adalah cerita memang, tapi cerita-cerita yang diambil dari masa lalu. Ya, cerita-cerita yang lalu yang sudah lama terjadi, tentang nabi, tentang orang, tentang tempat, siapapun dan apapun yang sudah lalu. Nah, itu disebut dengan siroh. Nah, ceritanya tuh panjang kalau siroh itu. Ya, paham tuh? Nah, alhamdulillah teman-teman bisa membuka buku teman-teman dulu dan dibuka bab yang pertama, halaman 2, yaitu tentang Jazirah Arab. Nah, secara bahasa Arab itu adalah Arabun, itu padang pasir yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tandus dan lain sebagainya, yang sekiranya cenderung kering. Nah, itu Arab itu namanya. Nah, Jazirah Arab itu dulu itu sedikit sekali orang yang tinggal, karena memang tidak ada yang mau tinggal di tempat-tempat kering begitu. Nah, kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab diapit oleh 2 kerajaan yang super besar. Yang pertama adalah kerajaan Romawi dan yang kedua adalah kerajaan Persia atau Persia. Nah, 2 kerajaan ini 2 kerajaan yang sangat besar. Mereka itu yang menguasai dunia pada masanya. Tapi kehendak Allah, mereka itu berjaya beratus tahun. Ratusan tahun itu berjaya selalu menguasai dunia. Nah, kehendak Allahnya di mana? Kehendak Allah, Umar bin Khattab adalah orang yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi, 2 kerajaan ini. Dan saat itu Umar bin Khattab sudah Islam. Jadi Islam, kekuatan Islam itulah yang akhirnya bisa mengalahkan kekuatan Persia selama beratus-ratus tahun. Oh, Masya Allah kan. Jadi kita sebagai umat Islam tuh harus bangga, harus percaya diri bahwa kita itu sejarahnya itu luar biasa. Dan sampai hari ini pun kita juga masih menjadi Islam yang luar biasa gitu. Akhirnya Umar bin Khattab tadi mengalahkan 2 kerajaan itu, sehingga kerajaan itu pun sekarang sudah dikuasai oleh negara-negara dari bangsa Arab. Nah, kemudian Ustami mau menceritakan tentang letak geografisnya. Letak geografis bangsa Arab atau Jazirah Arab itu ada di barat daya benua Asia. Nah, yang menarik adalah Indonesia, negara kita, dan negara Arab atau Jazirah Arab itu lebih luas Jazirah Arab. Jika kita di negara kita, Indonesia, itu luas semua, satu negara itu adalah 1.900.000 berapa ribu kilometer gitu. 1.900.000 lebih ya, 1,9 lebih kilometer besarnya negara Indonesia ini tadi. Namun Jazirah Arab punya tanah atau punya wilayah yang jauh lebih luas, yaitu 3.151.000 kilometer ya. Jadi misal kalau teman-teman membayangkan dari sini ke Jogja misal itu hanya sekitar 80
hingga 90 km jika tidak salah Ustami ya. Bayangkan jika satu Indonesia itu yang luasnya begini itu sudah 1.900 km, Jazirah Arab itu ada 3.151 km. Jadi jaraknya dengan negara Indonesia itu hampir 1 juta lebih luas wilayahnya. Nah, namun wilayah di Jazirah Arab itu sekarang ini terbagi, yaitu menjadi beberapa negara, banyak bahkan ya. Ada Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, dan masih banyak lagi negara-negara yang sekarang ini menjadi atau menduduki Jazirah Arab. Gitu, paham tuh? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ustami akan menerangkan tentang tempat-tempat atau beberapa tempat penting di Jazirah Arab. Ada 5. Ustami bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama tempat yang penting adalah Yaman. Pasti teman-teman sering dengar kan daerah Yaman. Nah, Yaman itu letaknya ada di bagian timur Jazirah Arab. Nah, Yaman ini dihuni oleh kaum Ma'aribah, atau sekarang yang sering kita dengar adalah kaum Sabak. Nah, kaum Sabak dengan kaum Aribah itu sama, hanya istilahnya saja beda semakin berlalunya waktu. Itu hanya istilah saja, yang satu Aribah, yang satu Sabak, padahal mereka sama. Tapi seiring berjalannya waktu saja mereka ganti, jadi dari Aribah ke Sabak. Nah, di Yaman ini semua hal baik ekonomi, sosial, politik itu di Yaman ini tadi sangat maju. Ya, jadi orang-orang Yaman, kaum Sabak ini tadi mereka tidak ada kekurangan dari segi politik, ekonomi ataupun sosial karena memang sangat maju di negara itu atau di daerah itu. Sampai akhirnya karena kan mereka maju. Nah, saking majunya mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pembangunan bendungan. Bendungan itu adalah tempat kayak penampungan air, itu dari air hujan ya. Itu yang besar, yang seperti bukan waduk, tapi memang bendungan itu dibuat gitu ya, dibuat dengan tanah yang lebar, yang besar untuk menampung air. Nah, sehingga ketika pembangunan itu sudah selesai, akhirnya kehidupan bangsa Sabak ini yang di Yaman semakin maju karena tanaman-tanaman mereka terairi dengan lancar, hewan ternak mereka juga minumnya dengan lancar, makannya juga dengan lancar karena kan tadi tanamannya pada subur, akhirnya hewan ternak pun juga subur, mereka kehidupannya semakin subur gitu ya. Namun namanya sesuatu yang sudah maju itu pasti ada yang ingin lebih menguasai. Itulah ketika dimana syaitan mulai bekerja keras pada orang-orang yang sudah bersyukur tapi kurang lagi untuk bersyukurnya. Jadi ketika kita sudah memiliki sesuatu yang merasa diri kita itu puas dan tercukupi, kita jangan pernah lupa untuk terus bersyukur. Karena kalau kita lengah sedikit saja, nah itu syaitan tuh masuk menggerogoti hati kita, menggerogoti niat kita, menggerogoti semua, akhirnya sampai pikiran dan badan kita itu dikuasai oleh syaitan. Nah, sama seperti bangsa Sabak ini, akhirnya mereka kan pingin menguasai terus. Wah, ini bendungan ini, ekonomi ini jadi lebih, aku harus lebih. Nah, di situ ketika syaitan masuk, jadilah peperangan antar suku. Mereka satu suku, satu bangsa, tapi perang karena ingin saling berebut kekuasaan. Gitu. Ketika sudah berebut kekuasaan, mereka perang antar suku, akhirnya keberadaan mereka, peradaban mereka semakin mundur. Nah, karena peperangan tersebut, akhirnya bendungan, nah ini saya belum sebutkan. Bendungan ini namanya Bendungan Ma'arib atau biasa disebut dengan Saddu Ma'arib atau Bendungan Ma'arib. Nah, efek dari peperangan antar suku itu akhirnya Bendungan Ma'arib ini jebol. Nah,
bendungan, suatu yang besar yang menampung, Masya Allah, itu sudah tidak terhingga airnya, ton-tonan, miliaran ton air mungkin jebol. Nah, jebol itu bolong ya, hancur ya, hancur. Akhirnya terjadilah banjir besar di negara itu atau di daerah itu, yang mana akhirnya banyak orang memilih untuk pindah. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari daerah Yaman ini adalah kita tetap harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Misalnya Mas Hafid punya 1 permen sudah cukup, tapi melihat misalnya Mas Farnas punya 5 permen, akhirnya Mas Hafid ada, kok aku 1 dia 5. Nah, ketika punya perasaan begitu, kita harus cepat-cepat untuk ta'awud, karena itu berarti syaitan sudah mulai masuk tuh. Waduh, kok sudah ta'awud Mas Hafidnya misalnya ya, wah ya nggak bisa masuk ini, mundur lagi, nanti maju mundur, syaitan akan gitu. Jadi jangan sampai rasa syukur kita juga seperti usaha syaitan yang maju mundur. Paham tuh? Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah daerah Hijaz. Nah, Hijaz ini adalah hamparan lembah. Ya, lembah itu hamparan tanah yang dikelilingi oleh bukit, gunung, tanahnya luas. Nah, itu namanya Hijaz atau lembah. Nah, di Jazirah Arab ada Hijaz. Hijaznya dikelilingi oleh beberapa gunung atau jabalun. Jabalun itu artinya gunung. Nah, di sini ada 3 jabal, yaitu Jabal Uhud, Jabal Nur, dan Jabal Rahmah. Jabal Uhud yang pertama adalah Jabal Uhud itu di mana Nabi pernah melakukan perang Uhud bersama kaum musyrik dan kaum muslim. Ya, kaum musyrik dan kaum muslim itu melakukan perang di Jabal Uhud, itu yang kita sering dengar dan disebut adalah perang Uhud. Ya, itu terjadinya di Jabal Uhud ini. Kemudian Jabal Nur. Jabal Nur ini gunungnya atau bukitnya itu gunung yang kecil-kecil ya, tidak gunung yang besar-besar ya. Itu seperti bercahaya. Nah, kena pantulan matahari, yang akhirnya Jabal Nurnya ini tuh, gunungnya yang tadi tuh indah sekali dilihat. Nah, itu Jabal Nur. Kemudian Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah ini adalah jabal atau bukit di mana orang pertama kali, manusia yang diciptakan Allah pertama kali, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa, diturunkan. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu diturunkannya di Jabal Rahmah. Nah, dari 3 jabal ini atau 3 bukit gunung ini, itu insya Allah ketika kita diberi kesempatan Allah untuk haji atau umroh, kita akan bisa menjumpai dan menghampiri, bahkan memegang tanahnya di gunung-gunung atau bukit-bukit ini, itu bisa insya Allah. Paham tuh? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas daerah di Jazirah Arab yang penting dan yang ketiga. Nah, ini adalah Mekah. Nah, Mekah itu adalah pusatnya kiblat umat Islam seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu ada di Mekah. Nah, Ka'bah itu kan dibuat atau dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dan ketika itu mereka ada di kota atau daerah Mekah, yang sekarang ini sudah pasti teman-teman semua tahu, bisa dilihat, atau bahkan mungkin ada yang diberi kesempatan Allah sudah ke sana secara langsung, Masya Allah. Nah, Mekah itu awalnya hanya dihuni oleh keluarga Nabi Ibrahim saja, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar atau Sayyidati Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, dan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nah, tidak hanya Ka'bah saja yang berpusat di Mekah, namun Zam-Zam atau air Zam-Zam itu juga ada munculnya mata airnya di daerah Mekah ini tadi. Jadi karena
Zam-zam itu muncul terus. Nah, yang akhirnya ketika ada tamu yang datang atau bangsa Qohtan, biasa dipanggil dengan bangsa Qohtan, itu adalah penduduk Yaman yang sering pindah-pindah tempat. Mereka tujuannya tuh pindah-pindah, tidak punya tujuan tetap atau tempat tinggal tetap itu. Nah, ketika mereka sampai di daerah Mekah tadi, melihat Masya Allah ada mata air yang begitu mengalir dengan deras dan tidak berhenti-berhenti meskipun sedang atau dalam keadaan panas dan di tanah yang tandus gersang. Akhirnya penduduk Qohtan ini tadi minta izin kepada Siti Hajar untuk diizinkan supaya mereka bisa ikut tinggal di sini. Akhirnya mereka tinggal di daerah Mekah itu tadi. Kemudian Nabi Ismail ketika sudah beranjak dewasa menikahi keturunan dari bangsa Qohtan ini tadi. Akhirnya sekarang kota Mekah pun sudah ramai dihuni orang, sudah ramai dihampiri orang juga, karena merupakan satu-satunya pusat kiblat, yaitu Ka'bah, untuk umat Islam seluruh dunia. Oke, kita lanjut, yaitu yang keempat, ada daerah Madinah. Nah, ini Nabi Muhammad sebelum hijrah di Madinah, awalnya daerah Madinah itu bernama Yathrib. Ya, Yathrib namanya, bukan Madinah. Namun setelah Nabi Muhammad hijrah atau tinggal sebentar atau menetap sebentar di Yathrib itu Nabi Muhammad ubah namanya menjadi Madinah gitu. Nah, di Madinah ini ada beberapa tempat bersejarah. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Pasti teman-teman pun juga yang sudah diberi kesempatan ke sana pasti sudah pernah juga sholat di Masjid Nabawi. Jika yang belum diberi kesempatan Allah ke sana, bisa lihat di buku, lihat di internet, di YouTube dan lain sebagainya, atau di TV sekarang bahkan ada itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dulu adalah tempat perkumpulan Nabi dan para sahabat untuk menyusun strategi peperangan, strategi apa saja, entah perang, entah dakwah dan lain sebagainya. Itu pusatnya itu di Masjid Nabawi, pusat perkumpulannya Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua ada Jabal Uhud. Nah, yang tadi Ustami juga terangkan Jabal Uhud yang tadi, di mana terjadinya perang Uhud antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang menelan banyak syuhada, yaitu sekitar 70-an syuhada itu syahid ketika perang Uhud ini tadi. Dan itu jumlah yang lumayan besar untuk umat Islam, karena umat Islam itu kan kekuatannya kuat sekali. Strategi Nabi Muhammad dan para sahabat itu kan luar biasa sekali. Jadi bukan cuma kamu serang sana, kamu serang sini, tidak, semua itu strateginya tersusun dengan rapi dan hebat sekali pokoknya. Makanya hampir umat Islam itu tidak pernah mengalami kekalahan dalam perang. Nah, karena strategi Nabi dan para sahabat. Masya Allah ya. Kemudian ada Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun Nabi di daerah Yathrib atau Madinah ini. Nah, itu Masjid Quba, masjid yang pertama kali. Oke, kemudian kita lanjut yang terakhir, yang kelima. Daerah terpenting di Jazirah Arab adalah Syam, negeri Syam, itu yang sering kita dengar ya. Nah, Syam ini dulu adalah daerah di mana kerajaan Romawi dan Persia berdiri. Jadi sebelum Syam itu ada, Syam ini di daerah Romawi. Nah, dan Persia, di antara dua kerajaan besar itu yang tadi kami sudah terangkan bahwa kerajaan yang luar biasa besarnya yang bisa terkalahkan dengan kekuatan Islam pada akhirnya. Nah, Romawi ini ada beberapa negara selain Syam. Ada di Romawi itu ada Mesir, Lebanon yang sekarang ya, yang dulu Romawi. Ada Turki, ada Syam. Nah, ini Syam ini salah satu yang menempati daerah yang dulu Romawi. Jika Persia itu sekarang sering kita dengar dengan daerah Irak, Iran, dan lain sebagainya. Jadi Romawi dan Persia itu beda daerah, tapi mereka masih saat ini
negara-negaranya termasuk dari Jazirah Arab ya, karena benua mereka kan sudah dikuasai oleh umat Islam. Nah, kemudian di Syam ini itu perdagangannya itu luar biasa sukses, luar biasa maju ya. Bahkan Nabi Muhammad pun juga pernah berdagang di negeri Syam. Ya, jadi negeri Syam itu negeri yang pusat perdagangannya itu sangat maju, sangat aktif ya. Sampai detik ini pun masih menjadi pusat perdagangan yang aktif dan maju. Pahim tuh? Masya Allah. Alhamdulillah, selesai sudah cerita Ustami yang panjang ini tentang Jazirah Arab bab pertama dari blog sirah kita. Nah teman-teman, Ustami minta teman-teman untuk terus membaca sejarah, terutama sejarah Islam. Mungkin saat ini buku-buku sejarah Islam yang betul itu akan sulit kita jumpai, karena memang semakin berkembangnya zaman, bagaimana caranya orang-orang selain Islam, ya orang-orang kafir tentu ya, itu berusaha bagaimana caranya Islam itu tidak merdeka lagi. Jadi mereka menghapus sejarah, mengganti sejarah dengan sejarah palsu dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang mereka lakukan supaya Islam itu tidak bangkit menguasai dunia lagi. Begitu, karena sudah terbukti banyak sekali negara-negara Islam, contoh seperti Indonesia yang banyak sekali orang Islamnya mulai didatangi penjajah-penjajah yang bukan perang, tapi mereka menjajah pikiran kita. Jadi bukan menjajah badan kita, nggak gitu, tapi menjajah pikiran kita, otak kita, supaya bagaimana caranya kita itu menjadi orang Islam masih tetap di KTP atau statusnya, tapi kelakuan kita, cara kita berpakaian, cara kita berbicara itu sudah mulai tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang sebetulnya. Jadi untuk supaya teman-teman tidak terpengaruh, teman-teman ayo sering membaca sejarah-sejarah Islam yang betul, cari di YouTube atau mungkin bisa tanya ke orang tua buku-buku sejarah Islam yang bagus, atau bisa tanya Ustami mungkin atau ustadz-ustadzah yang lain yang baik, bisa lihat video perang-perang dulu Romawi dan Persia dan lain sebagainya. Ya, itu bentuk usaha kita tetap mempertahankan sejarah Islam yang saat ini sudah mulai dipunahkan. Pahim tuh? Masya Allah, tidak ngantuk ya, tidak ngantuk ya. Oke, nah tugas-tugasnya silahkan teman-teman kerjakan ya di halaman-halaman berikutnya. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke bab berikutnya. Ustami cukupkan sampai di sini. Jazakumullah sudah mendengarkan dan barakallah mendapatkan ilmu yang Masya Allah sekali teman-teman. Sip, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.